Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Nah, anak-anak, pada hari Rabu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pekerjaan sebagai dokter bersama dengan Dokter Madia. Hari ini Dokter Madia akan menunjukkan kepada kita berbagai macam alat yang digunakan oleh seorang dokter untuk memeriksa orang sakit atau pasien, serta menjelaskan kegunaan dari alat-alat tersebut. Sudah tidak sabar untuk mulai menyaksikan videonya? Mari kita mulai sekarang. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Dokter Madia. Gimana? Hari ini sehat-sehat semua ya? Nah, kemarin kan kita belajar tentang profesi dokter. Dokter itu apa? Dokter itu ngapain aja? Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang dokter itu pakai alat apa aja sih? Nah, sekarang saya mau cerita nih, ada alat apa saja yang digunakan oleh seorang dokter ketika bekerja. Nah, yang pertama ini ada yang tahu namanya apa? Nah, ini adalah stetoskop. Nah, stetoskop ini digunakan untuk mendengarkan suara pada paru-paru, suara pada jantung, suara di perut gitu ya. Jadi kalau misalnya batuk, nanti bisa didengarkan, oh ada suara apa di paru-parunya, bersih atau kotor. Itu yang pertama. Berikutnya ada yang namanya ini, tahu nggak ini apa? Ini adalah termometer. Nah, ini untuk mengukur suhu. Jadi ketika anak-anak panas, demam, nanti suhunya diukur pakai termometer ini. Gitu. Nanti diletakkan di ketiak, nanti keluar di sini, keluar angkanya suhunya berapa. Nah, kalau misalnya demam, nanti perlu diberi obat untuk menurunkan atau meredakan demamnya. Itu ya. Berikutnya, oh ada ini, selanjutnya ada ini. Nah, ini namanya tensimeter. Ini gunanya untuk mengukur tekanan darah pada orang dewasa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang sakit mama papa, itu nanti tekanan darahnya diukur pakai ini, pakai tensimeter. Kalau pada anak-anak jarang digunakan. Selanjutnya ini nih. Nah, ada senter. Nah, senter ini bisa dipakai untuk melihat tenggorokan misalnya, untuk melihat ada atau tidak gigi yang berlubang, apakah lidahnya sakit, ada sariawan atau tidak. Kita bisa periksa menggunakan senter, atau bisa juga menggunakan ini. Nah, ini namanya lampu kepala. Lampu kepala ini gunanya sama, ketika dinyalakan bisa digunakan sama seperti senter tadi, bisa digunakan untuk melihat nih rongga mulut, tenggorokan, bisa juga digunakan untuk melihat liang telinga gitu. Nah, selain menggunakan lampu kepala untuk memeriksa telinga, dokter juga bisa menggunakan ini namanya otoskop. Nah, otoskop ini nanti dimasukkan begini, terus kemudian diintip dari sini, dari lubangnya sini, dilihat telinganya ada ada sakit apa, ada masalah apa, begitu ya. Tuh. Nah, ada juga sebentar. Nah, ini ada satu alat lagi. Ini untuk memeriksa mata. Nah, ini namanya oftalmoskop. Ini gunanya untuk melihat mata. Jadi kalau misalnya ada kelainan pada mata, matanya sakit, matanya rabun begitu, itu bisa diperiksa dengan ini, atau untuk permukaannya bisa diperiksa menggunakan senter ini tadi. Begitu.
selain itu sebenarnya masih banyak sih alat-alat yang digunakan. Misalnya seperti ini. Nah, ini namanya palu refleks. Ini digunakan untuk memeriksa saraf terutama pada orang dewasa. Begitu ya anak-anak ya. Jadi sebenarnya masih ada alat-alat lain yang misalnya digunakan kalau untuk mengobati luka atau untuk membersihkan luka dan lain-lain. Gitu. Gimana? Macam-macam ya. Anak-anak sudah pernah belum diperiksa menggunakan alat-alat itu tadi? Sudah pernah. Nah, kalau sudah pernah, sekarang kan jadi tahu, oh itu diapain sih. Jadi kalau misalnya namanya pergi ke dokter terus kemudian diperiksa, ini kan nggak sakit karena hanya ditempelkan di dada dan perut. Begitu ya anak-anak. Besok kita belajar sesuatu hal yang lain lagi. Sampai jumpa. Halo anak-anak, sudah menyaksikan ya video pembelajaran kita hari ini bersama Dokter Madya? Ternyata ada banyak sekali ya alat-alat kedokteran yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Tapi sekarang bisa jadi tahu ada alat apa saja dan apa kegunaannya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk aktivitas anak-anak hari ini. Yang pertama adalah mengawali dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Lalu yang kedua adalah bersikap 3S: senyum, sapa, dan salam. Kemudian yang ketiga adalah membungkukkan badan. Dan yang keempat, membuat alat kedokteran yaitu stetoskop. Untuk membuatnya, anak-anak akan membutuhkan 2 sedotan, lalu tali atau pita, kemudian 1 buah tutup botol. Panduannya nanti akan diberikan dalam video berikutnya ya. Lalu yang kelima adalah mewarnai gambar pada LKS. Yang keenam, membuat tulisan berbentuk huruf atau kata berdasarkan gambar dalam LKS juga. Dan yang ketujuh adalah melakukan tepuk dokter. Nah, itu dia aktivitas untuk hari ini. Bagaimana? Tetap semangat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi lain waktu. Selamat belajar, selamat bermain, semoga sehat selalu. Dadah. Tepuk dokter, ambil suntikan, isi obat, ambil kapas, usap-usap, usap-usap,